liqa'illah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, Habib Hasan Al-Attas, Habib Farid Al-Munawar, Habib Rizal Al-Attas, dan semuanya habaib yang lainnya, para asatid, para orang kiai, para sepuh bini sepuh, segenap pengurus mahagi, semua yang hadir. Mudah-mudahan malam hari ini yang punya hajat, hajatnya kabul, insyaallah. Yang punya hajat, hajatnya kabul. Yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Dan semoga insyaallah Allah jauhkan kita dari segala macam wabah penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi manusia di dunia ini seperti cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau jenengan cinta sama orang tua, yaitu manfaat. Cinta sama pasangan itu manfaat. Cinta sama pacar itu tidak bermanfaat. Jadi cinta yang bermanfaat itu yang paling bermanfaat. Tentunya selain cinta Allah ya, tentunya adalah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tandanya orang cinta itu gimana? Orang kan bagaimana agar saya mencintai Rasulullah? Sering banyak orang yang nanya begitu. Ya gampang aja. Orang itu kalau misalkan ada orang, sekarang lagi heboh Piala Eropa ya, ada orang yang jatuh cinta sama umpama nih pemain sepak bola Islamiano Ronaldo, namanya tak ganti. Islamiano Ronaldo itu kan dia baru kelihatan Ronaldo geser minuman aja, langsung saham minumannya anjlok. Bener, baru Ronaldo geser minuman aja, langsung saham minumannya anjlok. Nah sekarang pertanyaannya, banyak yang ngaku cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad, tapi dengar Nabi mengatakan seandainya tidak aku takutkan memberatkan umatku, ini saya akan aku wajibkan untuk menggunakan siwak. Kok kenapa tidak ada yang pakai siwak? Bener tak? Katanya cinta sama Kanjeng Nabi. Kantongnya ada siwak tak? Mobilnya ada siwak tak? Enggak, rokok ada. Loh, katanya cinta sama Kanjeng Nabi ini. Ini baru makhluk dicintai karena permainan sepak bolanya. Itu geser minuman aja, saham minumannya udah anjlok. Anda bisa bayangkan betapa pecintanya itu mencintai beneran. Mosok kita yang cinta sama Kanjeng Nabi kalah? Iya kan? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang aku cinta sama Kanjeng Nabi, yang paling disukai sama Kanjeng Nabi apa enggak tahu? Buah favoritnya Kanjeng Nabi apa? Tahu enggak? Kurma sama semangka, itu buah favoritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus tahu. Harus tahu. Jangan dikarang, oh favoritnya Kanjeng Nabi durian. Durian enggak ada namanya. Durian itu tidak ada zamannya Rasulullah. Jadi pakai kurma sama semangka. Tapi kalau buat teknik, kalau ada bayi teknik itu di tekniknya pakai kurma. Saya pernah kalau ketemu orang itu banyak ngomong, saya bilang ini dulu tekniknya pakai durian ini berarti. Mulut kakean ngomong. Jadi kalau Anda cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya berarti Anda harus layaknya orang yang mencintai. Orang yang sudah ngefans sama Ronaldo itu tiap hari itu cuma ngikuti beritanya Ronaldo. Sampai itu apa yang terjadi sama Ronaldo itu tahu semua. Oh Ronaldo hari ini sedang di sini. Oh Ronaldo ini lagi karantina mandiri positif COVID. Besok Ronaldo loro kurang dino, ngerti kan? Oh Ronaldo semuanya tahu, kenapa? Ikuti Instagramnya. Apa bahasa sekarang apa? Kepo ya. Pengen tahu Instagram Ronaldo, pengen tahu kegiatannya sehari-hari. Lah sekarang aku cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad, ikut majelis maulid udah tahunan,
Suruh nyeritakan aktivitasnya Kanjeng Nabi dari bangun tidur sampai tidur nggak bisa. Enggak cinta Kanjeng Nabi berarti. Berarti yang Anda cintai, Anda harus koreksi diri, termasuk saya. Yang Anda cintai itu Rasulullahnya atau musik yang ada di majelis ini buat Anda senang daripada Anda duta. Anda harus koreksi diri. Karena kalau yang Anda cintai itu Rasulullahnya, artinya setiap saat Anda semakin berusaha untuk mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan sama Kanjeng Nabi? Bangun tidur itu Kanjeng Nabi ngapain? Ya bangun tidur. Jadi mulai setelah itu sholat subuh. Habis sholat subuh apa aktivitas yang dilakukan? Nih, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu bangun tidur sebelum subuh. Bangun tidur sebelum subuh. Ya bukan kayak kita. Pengajian sholawat sampai malam, bangun tidur jam 7. Itu tiangnya, ini duha apa subuh? Ini duha nganggo kunut. Ya, jadi Rasulullah SAW itu bangun tidur itu sebelum subuh, sholat. Setelah sholat sebelum subuh itu Kanjeng Nabi SAW itu bisa jadi tidur lagi atau mendatangi pasangannya. Kata dari pasangan buatan saat kalau jelaskan yang paham alhamdulillah, tidak paham tanya sama yang paham ya. Mendatangi pasangannya. Nanti kemudian setelah itu adzan subuh. Berangkat ke masjid. Jadi sholat subuhnya tidak lewat streaming. Mangkat di masjid. Berangkat ke masjid. Selesai sholat subuh, duduk di masjid. Duduk ada di masjid, ngajar sahabat. Kalau Kanjeng Nabi itu duduk ngobrol ya isinya ilmu. Ada kiai pulang habis romo kiai, para romo yai, para apa itu habis subuh duduk daripada ngobrol mereka baca kitab. Dan kalau Kanjeng Nabi ngobrolnya aja itu sudah hadis, kayak ngomongannya itu hadis sudah. Ngobrol sama sahabat. Biasanya tanya tadi malam ada yang mimpi atau tidak. Kalau ada yang mimpi nanti mimpinya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah itu yang bisa jelaskan mimpi itu tidak semua orang. Tidak semua orang. Jadi kalau ada orang yang ditanya mimpi gaya iso nerang itu berarti ngapusin. Karena Rasulullah SAW pasti tahu ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sirin itu. Jadi kalau pengen tahu bagaimana tafsir mimpi ya, Dulu ada peperangan. Jadi khalifah bukan khulafaur rasyidin ya. Rasyidin kan sampai Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib 30 tahun. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi. Jadi khulafaur rasyidin itu ada 5. Ada 5 khulafaur rasyidin. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, setelah itu ke Muawiyah bin Abi Sufyan terus. Ada masa pergantian kepemimpinan itu perang. Di daerah sini ada yang menguasai Abdullah bin Zubair, daerah sana lagi dikuasai oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan sama Abdullah bin Zubair. Perang ini perang. Ini perang. Perang itu berlangsung berapa lama? Kalau nggak salah jadi 8 tahun. Perang terus. Lebih Zubair perang, bin Marwan perang. Suatu ketika Abdullah bin Zubair itu mimpi, jadi dia tanding gelut 1 lawan 1 sama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu dibanting, dipotong kedua tangannya dan kedua kakinya. Dalam mimpi. Itu jenengan yang ditanya, itu tafsir mimpinya apa? Oh, gue baliknya menang, ya tak? Saking gaya nih, padahal orang ngerti apa? Itu akhirnya tanya, siapa orang ahli tafsir mimpi yang paling pintar? Ibnu Sirin, terkenal itu. Tanyakan sama Ibnu Sirin. Jadi Ibnu Sirin tanya, ini yang berkelahi siapa? Wah, sahabat Ibnu Zubair tidak berani ngomong kan? Tidak, saya dapat izin rahasia. Kalau rahasia saya tidak mau jawab. Saya kasih tahu Abdullah bin Zubair. Ya udah, saya kasih tahu ya. Yang dibanting, yang kalah di dalam mimpi itu akan menang di dunia nyata. Itu poinnya. Berarti sama bayangan kita sama atau beda? Beda.
Dan kaki tangannya dipotong apa? Kaki 2, tangan 2. 4 anaknya Abdul Malik bin Marwan itu nanti akan menjadi khalifah pengganti Abdul Malik bin Marwan. Ya subhanallah, terbukti. Loh, ini memang ngerti tafsir mimpi. Ini awak dhewe iki mau nyocok-nyocok itu. Banting ku berarti gue sing menang. Gue sing banting kok gue sing menang. Padahal kalian yang banting malah yang kalah. Ada orang dimimpikan mati itu malah panjang Oh, kalau begitu berarti kebalikannya. Ya enggak mesti. Makanya jangan gaya mau menafsirkan mimpi. Habib main nih, Habib, saya itu mimpi menikah dengan fulana. Itu tafsirnya gimana? Mungkin tuh balikin malah mati. Lo kan nggak tahu, namanya mimpi itu nggak bisa kita. Makanya jangan gaya sok menafsirkan mimpi. Nggak boleh, Habib. Kenapa? Karena orang kalau dusta sama urusan mimpi itu resikonya besar. Ini aktivitasnya Rasulullah ya, aktivitasnya Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur, tadi sholat tahajud, setelah itu tidur lagi, sholat subuh, duduk sama para sahabat, tanya ada yang mimpi enggak? Nanti tadi diterangkan sampai masuk waktu duha, Rasulullah sholat duha, kemudian ke rumah istrinya. Nah, itu istrinya lebih dari satu, jadi kalau giliran ke fulana, ke Siti Aisyah, ke Siti Aisyah, dan ke Siti Hafsah, ke Siti Hafsah, ini giliran. Sampai sana nanya ada makanan enggak? Ada makanan enggak? Sarapan. Kalau ada makanan, ya kanjeng Nabi makan. Kalau udah ada makanan, kanjeng Nabi puasa. Itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba kita ada makanan. Lah kok biar nyimpen? Lah kan ini makannya apa? Kan mesti ruwet kalau kita. Ya ada puasa. Ada makan dimakan. Kalau pas makannya enak, makan dulu roti, pakai kuah labu daging itu sudah paling enak itu. Karena rotinya Arab itu keras Pak. Roti itu Arab itu keras. Kalau pas misi baru jadi empuk, dimakan itu enak. Dia itu sudah dingin, buat lempar kaca pecah katanya. Saking ngatos ya, harus dicelupkannya. Kalau orang yang mampu ya ada kuah labu, ada dagingnya begitu. Kalau mampu atau susu. Kalau nggak mampu, air apa cuka. Cuka itu enggak? Cuka itu enak apa enggak? Enggak enak, tapi kanjeng Nabi ketika makannya cuka, kanjeng Nabi mengatakan apa? Ni'mal idan al-khabub, paling enaknya lauk itu cuka. Paling enaknya lauk itu cuka. Itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu paling enaknya lauk itu cuka. Padahal cuka itu enak apa enggak? Ya kok Nabi bisa bilang paling enaknya lauk itu cuka? Apa kanjeng Nabi ngapusi? Mungkin enggak kanjeng Nabi bohong? Nah maksudnya kanjeng Nabi ngajari syukur. Kalau yang kamu punya cuka, ya belajarlah untuk menikmati. Lah orang zaman sekarang ini repot. Rumahnya baru ukuran 200 meter, tiap hari lihat di YouTube isinya rumahnya orang yang luasnya 1 hektar. Ya stres udah. Lah kalau rumahmu cuma 200 meter, lihat keadaannya orang yang tidak punya rumah, syukur nanti. Mampunya baru beli mobil tahun 70-an. Itu mobil kuno itu. Rasanya kalau ketemu mobil itu harus cium tangan, saya lebih tua dari saya. Itu tak ambung mobilnya. Mobil kuno, mobilnya masya Allah, AC-nya alami. Angin jendelanya dibuka. Nek menggok lawange iso buka dhewe umpama. Nek pas nanjak kudu disuruh umpama ngoten niku nggih. Remnya separuh sambil tawakal. Ya model-model begitu. Nah kalau punya mobil begitu, jangan di YouTube ngeliatin mobil Alphard. Stres remmu. Ya, syukuri apa yang Anda punya. Itu kan Nabi ngajari, punyamu cuka, ya belajarlah untuk menikmati cuka. Ni'mal idam al-khal, paling enaknya lauk itu cuka. Belajarlah untuk menikmati cuka itu tadi. Nah setelah Rasulullah SAW itu sarapan,
Kanjeng Nabi duduk sama istrinya. Ya, jadi itu Rasulullah SAW itu quality time sama istrinya itu satu hari bisa beberapa kali. Pagi itu berarti nyantai sama setelah itu kadang ada kerjaan atau berkunjung ke rumah sahabat, nanti diundang kemana begitu, nanti Rasulullah SAW. Nanti sebelum zuhur istirahat tidur bentar, qailullah. Tidur siang itu bukan setelah zuhur, karena Nabi sebelum zuhur sebentar tidur siang, setelah itu nanti zuhur sudah bangun. Kalau kita masya Allah tidur siang bangunnya memang itu namanya bukan tidur siang, itu namanya pingsan itu namanya. Tidur. Setelah itu nanti setelah zuhur ada di nanti kan Nabi keliling ke pasar kerja, asar nanti kembali ke masjid. Nanti antara asar dan maghrib itu duduk sama istrinya di rumah. Duduk sama istrinya di rumah. Ya mungkin ya pada sekarang ya ngopi bareng, makan loh. Biasa sekarangnya begitu. Jadi satu hari sudah berapa kali? Pagi bareng sama istri. Kemudian saya itu sore ngopi sama istri. Nah itu nanti maghrib di masjid sampai isya itu ada di masjid. Badal isya kalau tidak ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dudukan di sana, ya Kanjeng Nabi Sallallahu udah ada pengajian, tidak ada badal isya pengajian tidak ada. Ya kalau tidak Kanjeng Nabi Sallallahu itu di rumah bersama istrinya. Terus sampai tidur lagi seperti itu. Berarti Kanjeng Nabi satu hari quality time sama istrinya 3 kali. Bapak-bapak nih buri batin banget nih, bojone ora kakean ngomel loh. Bojoku kakean ngomel nih marahnya aku ya wegah hari ini. Jadi untuk suami ya niatkan kualitas. Bojo saya kebanyakan ngomel, enggak apa-apa, niatan jihad fisabilillah. Kenapa melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada perang Badar ya. Mendengarkan omelan itu tidak enak, tapi itu ya jihad fisabilillah ya. Nah, untuk yang istri juga sama. Jihad fisabilillahnya ngempet, jangan ngomel. Ini orang nek diumpet terus loro beb. Dan nek kowe ngomel bojomu sing loro. Terus gimana? Pokoknya curhatnya jangan curhat sama manusia, ngomelnya jangan ngomel sama manusia, curhatnya itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak dapat solusi. Solusi kita. Jenengan itu yang ngapa nih? Kulo yang jenengan semuanya. Kita ini kan kadang-kadang kan meratapi kejadian ya. Betul, waduh, dengan waduh ya kan. Seandainya kata waduh itu kita ganti istighfar, itu yang datang solusi. Mau goro-goro ini wes kebiasaan. Jadi waduh kok gini, waduh kakean waduh. Akhirnya tidak dapat solusi. Kok kita ganti istighfar insya Allah ya Allah gimana benar dosa banyak astagfirullah. Sekali sholawat Muhammad Muhammad sallallahu. Ini yang ganti sholawat istighfar itu lebih bermanfaat daripada jenengan waduh tadi. Benar itu. Lebih bermanfaat daripada kita meratapi hiduplah. Makanya ayo semuanya yang ngaku cinta dengan Nabi Muhammad SAW, mari kita berusaha semakin kenal dengan Rasulullah SAW. Dengan saya kasih tahu ya, orang itu kalau kenal sama orang lain, semakin kenal semakin kelihatan kurangnya, benar nggak? Makanya suami istri itu nih awal-awal tuh yakin orang yang sing ribut. Nah, ngerti ini apa itu? Mulai 1 bulan, setahun baru ketok asli nih aja. Jadi orang itu, maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang itu pertama kali Anda ketika belum kenal orang, Anda tahu bagusnya. Semakin Anda kenal, Anda akan semakin tahu kekurangannya. Itu sifat mutlak manusia. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semakin Anda kenal, semakin Anda kenali kesempurnaannya. Jadi kalau kita mengenal manusia,
semakin mengenal, semakin mengerti kekurangannya. Namun kalau kita mengenal Rasulullah SAW, semakin mengenal, kita akan semakin mengerti kesempurnaan. Itu adalah quotes dari pengajian malam hari ini. Catatan gawin status. Status kok isine mung sambat lara untu. Utangnya akeh. Ora usah mbok ning status nyawang raimu wis ketok kakean utang. Wis muga kabeh utange lunas. Kenal to kakean utang. Ketok mau aja-aja pengajian mulai rada dingklak iki mesti utange akeh. Yang problem orang saya itu kelihatan orang zaman sekarang sumpek. Orang berdua, dia mau bojone. Neda ya utang. Maksudnya itu problem orang zaman now itu ya itu aja muter di situ terus. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Jadi manusia ini, jadi semakin kita mengenal manusia siapapun juga, bahkan semakin kita tahu kekurangannya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, semakin kita berusaha mengenalinya, maka kita akan semakin mengetahui kesempurnaan Rasulullah SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat agar Allah Ta'ala izinkan kita, izinkan hati kita bisa mencintai Nabi Muhammad. Suatu punya rahasia yang luar biasa. Suatu punya rahasia yang luar biasa. Jadi kalau penyihir kan punya mantra ya, mantra bisa umpama apa dibaca-baca itu kan ada mantra macam-macam ya. Tapi kalau ini di atasnya mantra, sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Anda baca itu bisa merubah hati Anda, bisa jadikan hati Anda itu lembut. Tapi baca sholawatnya. Wong saiki iki melu sholawatan tapi ora pati sholawat. Bener. Pas ya Nabi salam alaika meneng kabeh. Lihat ini. Tafakur semuanya. Sekarang hadis-hadis banyak yang keliru. Lepas dikir ya Nabi salam alaika. Diam. Pas pengajian ngobrol semuanya. Antu dili dibalik. Pas pikir yo melu dikir. Engko pas apa pengajian, yo benar. Tapi malam ini anteng semuanya, tim semuanya, masya Allah. Biasa aja ini biasanya di sana-sana, begitu di sini enggak. Saudara Nabi Muhammad. Itu yang pertama tentang kanjeng Nabi ya. Yang kedua, saya cuma membahas dua materi ini, setelah ini selesai. Saya ceramah tidak panjang-panjang karena prinsip saya lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramah. Prinsip Allah yang kedua adalah tentang menjaga lisan. Jadi saya di banyak tempat sekarang ini menyampaikan tentang ini, sering saya menyampaikan tentang ini. Banyak sekali ayat hadis Nabi yang mengarah tentang pentingnya menjaga lisan. Bahkan satu hadis, dan hadis ini yang paling ngeri ini. Jadi ada orang berbicara. Ini ucapan Rasulullah. Ada orang berbicara yang dianggap berbicaranya itu remeh. Jadi nggak ada arti, nggak ada nilai. Ini dianggap biasa. Tapi karena pembicaraan ini, dia itu dijatuhkan ke neraka. Proses jatuhnya itu 70 tahun. Ini kalau saya jatuhkan sampai bawah berapa jam? Hitungannya ada detik ya kan? 1, 2, 3. 1 detik. Kenapa? Dekat. Kalau dari lantai 2 ini ya lebih lama. Kira-kira untuk jatuhkan ini lamanya 70 tahun, kira-kira saya harus berdiri di mana? 70 tahun, jadi harus beli putu loh mungkin. Itu jatuh di mana? Jatuh 70 tahun, Anda bisa bayangkan. Ngerinya apa? Hanya karena ucapan yang dianggap remeh tapi ternyata berbahaya. Makanya saya mau menyampaikan ada 3 logika, 3 alasan logis kenapa kita ini harus menjaga lisan. Yang pertama,
Ngomong Anda itu bisa mendatangkan bahaya. Diam Anda itu bisa menjadikan Anda selamat. Padahal jadi ngomong karo meneng kuwi luwih kesel ngomong deh. Lebih capek ngomong. Buat Anda, buat apa Anda capek-capek kok hasilnya malah berbahaya? Loh, contoh. Jenengan punya toko, jenengan sudah punya toko. Ada prospek buka toko di tempat lain. Buka toko di tempat lain, jenengan buka toko di tempat lain, mau tidak mau ini ya ditinggal. Yang buka toko di tempat lain kemungkinannya rugi. Bagaimana? Tetap di awal diem untung atau melangkah tapi rugi? Melangkah rugi ya, melangkah mungkin untung tapi kemudian kecil, tapi rugi pasti untung. Bagaimana? Diem kan? Ngomong juga sama. Diam itu pasti selamat. Ngomong rawan celaka. Dan kenapa kok pilih ngomong? Harusnya dipilih itu diam. Problem rusaknya satu satunya problem di mana-mana. Itu rata-rata urusannya apa? Ngomong. Salah ngomong sampai akhirnya masuk pengadilan. Itu gitu. Kena macam-macam ya. Ngomong. Kena pasal kan salah ngomong. Coba tidak ngomong sama. Anda sebagai jadi ngomong itu sering merugikan. Makanya orang mukmin kata tadi apa? Cirinya orang mukmin, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman pada Allah Taala, beriman pada hari akhir, ngomong yang bagus atau dia diam. Yang bagus, diam. Itu yang paling selamat. Dan pernah diceritakan ada satu orang perempuan hafal Quran itu tidak pernah ngomong kecuali pakai ayat Quran. Setiap jawabannya ayat Quran, jawabannya ayat Quran karena tidak mau meninggalkan zikir dan membaca ayat suci yang pertama. Jadi ngomong kita itu besar rugi, tapi diri kita insya Allah akan untung. Makanya sekarang latihan menang. Belajar tidak komentar. Termasuk, Habib saya diem tapi saya komentar di Facebook, komentar di Instagram. Ya tidak menang gue jenenge. Gue tetap ya ngapunten, ya ngomong tapi dalam bentuk yang lain. Tuh.